Cerita dikanjut di mana Xiaoyan masih melayang di kehampaan alam misterius surga barat. Kesadaran Xiaoyan tenggelam pada batu giok untuk menghadiri pertemuan alam dewa kekacauan. Di ruang yang remang-remang dan dipenuhi dengan aura kuno, sebuah platform batu menjulang dalam kesunyian. Cahaya samar berpendar dari pola-pola rumit yang terukir di permukaannya. Sosok bayangan berwarna biru tua tiba-tiba muncul di atas salah satu platform batu tersebut. Sosok itu adalah Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan menjadi yang pertama hadir di antara para anggota konferensi Dewa Kekacauan. Xiaoyan sengaja memasuki ruang pertemuan lebih awal. Xiaoyan ingin mengamati urutan kedatangan para peserta lain dan memastikan apakah ada kejanggalan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Sejak memasuki dunia gunung dan laut, terlalu banyak peristiwa yang terjadi secara beruntun. Kecurigaan terhadap pihak-pihak yang mungkin memburunya terus mengendap di benak Xiaoyan. Dengan datang lebih awal, Xiaoyan berharap dapat menangkap sesuatu yang luput dari perhatian Xiaoyan sebelumnya. Pada pertemuan terakhir, Hua Chan telah mempercayakan Xiaoyan untuk memurnikan sebuah pil. Namun setelah memasuki dunia gunung dan laut, Xiaoyan hanya sempat memurnikan pil ibu anak Yin Yang. Waktu yang tersedia benar-benar sempit. Xiaoyan tidak sempat menyelesaikan pil yang diminta oleh Hua Chan. Sejak awal, Xiaoyan memang telah menyatakan bahwa Xiaoyan tidak dapat menjamin kapan pil tersebut akan selesai. Kini dalam kesunyian ruang ini, bayangan tanggung jawab itu kembali melintas di benak Xiaoyan. Tak lama kemudian, sosok biru tua lain muncul di platform batu ketujuh. Aura yang dipancarkannya tampak tenang namun terasa tajam. Selanjutnya disusul dengan cepat oleh sosok di platform batu ke-8. Pola kedatangan yang berurutan membuat Xiaoyan pada saat ini semakin fokus. Setelah itu, sosok di platform batu ke-5 dan ke-4 juga hadir bersamaan. Setiap kemunculan membawa riak energi yang lembut namun terasa begitu dalam. Platform batu ketiga dan kedua masih kosong. Waktu berlalu cukup lama sebelum akhirnya platform batu ketiga berpendar menandakan kedatangan pemiliknya. Tak lama setelah itu, platform batu kedua juga pada akhirnya telah terisi. Perhatian Xiaoyan sepenuhnya tertuju pada platform batu ketiga. Dalam ingatan Xiaoyan, pemilik posisi ketiga hampir tidak pernah datang terlambat. Kali ini keterlambatan itu terasa mencurigakan dan Xiaoyan merenungkan hal ini di dalam hati. Xiaoyan mempertimbangkan kemungkinan bahwa pemilik posisi ketiga termasuk di antara pihak-pihak yang mengejar Xiaoyan di alam yang dalam surga barat. Xiaoyan telah menarik para ahli dari wilayah tersebut. Jika salah satu anggota dari konferensi alam kekacauan ternyata memiliki keterkaitan dengan pengejaran tersebut, maka situasinya akan menjadi jauh lebih rumit. Berdasarkan kesan sebelumnya, kemungkinan besar posisi ketiga ditempati oleh seorang wanita. Namun identitasnya sebagai iblis atau dewa masih belum dapat dipastikan. Pikiran Xiaoyan segera tertuju pada satu nama yang paling memungkinkan. Dari rumah lelang sebelumnya, Miao Liankong dari alam suci Buddha ilahi memiliki peluang terbesar untuk menjadi sosok di posisi ketiga. Dugaan itu muncul berdasarkan aura dan gaya bertindak yang pernah Xiaoyan rasakan sebelumnya. Meskipun belum ada bukti pasti, Xiaoyan menetapkan Miao Liankong sebagai tersangka paling mungkin di dalam benaknya. Namun Xiaoyan juga menyadari bahwa pil ibu anak Yin Yang yang telah dimurnikan tidak boleh sampai diselidiki dalam pertemuan ini. Jika ada yang menghubungkan peristiwa di dunia gunung dan laut dengan identitas Xiaoyan, rahasia tersebut benar-benar bisa sepenuhnya terkuak. Sementara itu, mengenai gunung ilahi kuno yang diperoleh di dunia gunung dan laut, Xiaoyan telah membuat sebuah keputusan. Xiaoyan tidak berniat menyembunyikan keberadaan gunung ilahi tersebut dari sosok nomor 1 atau Yi. Namun untuk sementara waktu, gunung ilahi primordial atau gunung ilahi kuno itu akan tetap digunakan secara pribadi oleh Xiaoyan. Pada akhirnya, ketika seluruh plafon telah terisi, suasana pada saat ini menjadi hening. Semua sosok biru tua berdiri atau duduk dengan tenang di atas platform masing-masing. Suara nomor 1 akhirnya terdengar tenang namun memiliki wibawa yang tak terbantahkan. Nomor 1 menyampaikan bahwa tujuan pertemuan kali ini adalah untuk memberitahukan bahwa perang dewa kekacauan akan segera dimulai. Nomor 1 menegaskan bahwa setiap anggota harus bersiap menghadapi pertempuran. Namun nomor 1 juga memberikan pilihan bagi siapapun yang ingin sekedar menyaksikan tanpa ikut serta. Istilah perang dewa kekacauan bukanlah suatu hal yang baru bagi Xiaoyan.
Pada pertemuan sebelumnya, perang tersebut telah disebutkan di dalam forum. Namun penjelasan rinci belum pernah disampaikan, dan bagi Xiaoyan, kesempatan untuk menyaksikan perang tingkat tertinggi tanpa resiko besar merupakan peluang yang berharga untuk memahami kekuatan para ahli sejati. Nomor 1 pada akhirnya meminta Huachan yang berada di platform batu kedua untuk membagikan pengalaman karena Huachan pernah berpartisipasi dalam perang tersebut. Huachan mulai menjelaskan dengan suara stabil kepada semua orang. Huachan mengatakan bahwa perang Dewa Kekacauan memiliki mekanisme khusus. Lawan akan ditentukan secara acak dan setiap peserta dapat mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitas. Namun Huachan juga menekankan bahwa penyamaran tersebut tidak sepenuhnya aman. Bagi para ahli sejati, banyak metode untuk menembus penyamaran seperti itu. Huachan melanjutkan bahwa jika seseorang berhasil menembus 10 besar dalam perang Dewa Kekacauan, maka identitas dan pertempuran tidak lagi dapat disembunyikan. Semua benar-benar akan terekspos di hadapan para ahli. Huachan kemudian menjelaskan tentang hadiah utama, yaitu aura kekacauan. Aura kekacauan merupakan kekuatan aturan dari alam Dewa Kekacauan. Aura tersebut dapat langsung meningkatkan kekuatan kultivasi. Huachan menekankan bahwa aura kekacauan adalah kekuatan aturan yang sangat ampuh dan sulit diperoleh di tempat lain. Xiaoyan mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Huachan. Xiaoyan belum pernah mendengar istilah aura kekacauan sebelumnya. Namun melihat cara Huachan memujinya, Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa nilai aura kekacauan luar biasa tinggi. Untuk mencapai puncak sejati, seseorang harus memahami alam Dewa Kekacauan. Alam tersebut benar-benar dipenuhi dengan misteri dan menyimpan kekuatan yang tak terhitung. Selanjutnya, Huachan mengungkapkan bahwa Huachan telah berpartisipasi dalam perang Dewa Kekacauan lebih dari 10 kali. Namun, Huachan hanya berhasil masuk ke dalam 1000 besar beberapa kali. Pengakuan itu seketika tentu saja mengejutkan Xiaoyan. Huachan adalah dewa yang terhormat dan sosok dengan reputasi besar. Jika bahkan Huachan saja kesulitan mencapai peringkat tinggi, maka tingkat persaingan pasti sangat mengerikan. Huachan juga menambahkan bahwa selain hadiah bagi pemenang langsung, mereka yang berada dalam 1000 besar juga akan menerima aura kekacauan tambahan. Perang Dewa Kekacauan menghubungkan masa lalu dan juga masa depan. Tokoh-tokoh kuat dari berbagai era dapat muncul dan tidak ada yang dapat memprediksi siapa yang akan menjadi lawan berikutnya. Huachan lanjut menjelaskan bahwa peserta yang kalah tidak akan mokat. Kekalahan hanya akan mengkonsumsi aura kekacauan yang dimiliki masing-masing. Dengan kata lain, resiko kematian tidak ada, namun kerugiannya tetaplah nyata. Xiaoyan pun mempertimbangkan semua informasi tersebut dengan serius. Tidak ada ancaman jiwa dan identitas dapat dijaga setidaknya sampai batas tertentu, maka berpartisipasi bukan pilihan buruk. Perang ini hanya terjadi sekali dalam 100 tahun dan kesempatan seperti itu benar-benar jarang datang. Sementara itu di sisi lain, Huachan pada saat ini segera membuka kesempatan bagi anggota lain untuk mengajukan pertanyaan. Sikap Huachan telah terbuka dan sabar, namun di benak Xiaoyan terlintas peringatan dari Dingmo dan Dewa Bangau. Xiaoyan pernah diingatkan untuk tetap waspada karena mungkin ada pihak dengan niat tersembunyi di antara anggota konferensi alam Dewa Kekacauan. Sementara itu di platform ke-6, Suqian Taiyi menyampaikan pertanyaannya kepada Huachan mengenai hal ini. Suqian Taiyi ingin mengetahui apakah aura kekacauan benar-benar dapat meningkatkan kekuatan secara nyata. Huachan pun menjawab bahwa aura kekacauan memang dapat meningkatkan kekuatan, tetapi diperlukan jumlah yang cukup besar untuk menghasilkan peningkatan yang signifikan. Huachan menegaskan bahwa selain kekuatan, keberuntungan juga memainkan peran besar. Tanpa keberuntungan dalam undian lawan, benar-benar sulit untuk memperoleh aura kekacauan. Sementara itu di platform batu keempat yang ditempati oleh Ye Beijing turut menyampaikan pengalaman. Ye Beijing mengakui pernah berpartisipasi tapi langsung dikalahkan karena kurang beruntung dalam penentuan awal. Huachan pun kembali menyebutkan mengenai 8 dewa kuno. Menurut Huachan, 8 dewa kuno secara konsisten menempati 8 besar dalam peringkat tersebut. Hingga kini belum ada yang mampu menggoyahkan posisi dari 8 dewa kuno ini.
Selain itu, masih banyak ahli tertinggi lainnya dengan kekuatan tempur yang benar-benar luar binasa. Tidak diketahui apakah mereka berasal dari masa lalu ataukah masa depan. Nama 8 dewa kuno yang baru saja disebutkan seketika membuat Xiaoyan merenung dalam diam. Dunia ini ternyata jauh lebih luas dari apa yang Xiaoyan bayangkan. Aura kekacauan dan perang dewa kekacauan semakin membangkitkan rasa ingin tahu Xiaoyan. Sementara itu Huachan menambahkan bahwa dengan berpartisipasi berkali-kali, seseorang mungkin akan memperoleh keberuntungan pada akhirnya. Namun ada suara Huachan sendiri terdengar tidak sepenuhnya yakin. Xiaoyan menyadari bahwa meskipun Huachan tampak sebagai sosok tingkat atas di antara 9 anggota konferensi alam dewa kekacauan, Huachan tetap kesulitan dalam perang dewa kekacauan. Hal itu tentu saja menunjukkan bahwa medan tersebut benar-benar diisi oleh makhluk-makhluk luar binasa. Sementara itu nomor 1 atau Yi kemudian merangkum bahwa setiap peserta yang ikut serta akan mendapatkan 3 aura kekacauan sebagai modal awal. Setiap aura kekacauan merupakan satu kesempatan. Yi mendorong semua anggota untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan berusaha meraih peringkat yang baik. Bagi Xiaoyan, pertempuran semacam itu lebih mirip kompetisi puncak antar makhluk tertinggi. Namun jika benar tokoh kuat di masa lalu dan masa depan akan muncul, maka kemungkinan besar sosok-sosok legendaris juga dapat hadir. Pikiran Xiaoyan pada akhirnya melayang pada mantan yang mulia yang pernah dikenal Xiaoyan. Jika sosok tersebut benar-benar dapat muncul dalam perang dewa kekacauan, maka kesempatan untuk menyaksikan atau bahkan bertemu kembali bukanlah satu hal yang mustahil. Begitu memikirkan hal ini, pada akhirnya tekad Xiaoyan perlahan terbentuk. Jika tidak ada bahaya yang mengancam nyawa dan resiko dapat dikendalikan, Xiaoyan akan mencoba berpartisipasi dalam perang dewa kekacauan. Aura kekacauan dan misteri alam dewa kekacauan benar-benar terlalu menggoda untuk diabaikan. Selanjutnya, diskusi mengenai perang dewa kekacauan telah berakhir dan suasana di ruang pertemuan itu perlahan kembali tenang. Di atas platform batu yang mengambang dalam kehampaan, 9 sosok duduk melingkar. Setelah beberapa saat, suara Yi kembali terdengar pelan namun jelas saat mengizinkan semua orang berbicara dengan bebas. Tak lama kemudian, nomor 2 membuka kembali topik yang membuat udara sekeliling menjadi semakin berat. Nomor 2 mengingatkan bahwa sebelumnya telah disebutkan ada seorang Zhang Mixi di antara mereka. Berdasarkan informasi yang diterima, nomor 2 menyatakan bahwa identitas sosok itu pada dasarnya telah diketahui. Ucapan itu seketika membuat hati Xiaoyan bergetar. Di dunia gunung dan laut, banyak jejak kecil yang dapat mengungkap identitas seseorang. Xiaoyan segera memikirkan kemungkinan terburuk bahwa identitasnya telah terbongkar. Namun wajah Xiaoyan tetap tenang dan aura Xiaoyan tidak menunjukkan gejolak sedikit pun. Sementara itu nomor 2 lanjut memberi kesempatan pada sosok yang dimaksud untuk menjelaskan diri. Jika orang itu bersedia mengakui, mungkin masih ada secercah harapan yang bisa diselamatkan. Setelah pernyataan itu, ruang pada akhirnya kembali sunyi. Tidak ada satupun di antara mereka yang pada saat ini langsung menanggapi. Sementara itu Xiaoyan telah mengambil keputusan jauh sebelum momen ini tercipta. Bahkan jika Huachan benar-benar menunjuk Xiaoyan akan menyangkalnya dengan segala cara. Mengakui tanpa bukti hanya akan menjadi sebuah kebodohan. Selama tidak ada bukti kuat, tuduhan apapun hanyalah sebuah dugaan. Namun Xiaoyan juga menyadari bahwa diam sepenuhnya bukanlah sebuah pilihan yang baik. Jika nomor 2 benar-benar memegang bukti dan menyebut nama secara langsung, posisi Xiaoyan akan semakin sulit. Setelah ragu sejenak, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk mulai berbicara. Xiaoyan menyatakan bahwa kebetulan sekali Xiaoyan juga mengetahui siapa Zhang Mixi di antara mereka. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu apakah sosok yang diketahui Xiaoyan sama dengan yang dimaksud dengan nomor 2. Ucapan Xiaoyan ini tentu saja seketika membuat suasana kembali tegang. Nomor 2 menanggapi dengan nada ragu dan meminta Xiaoyan yang dikenal sebagai nomor 9 untuk mengungkapkan nama tersebut agar bisa dibandingkan. Xiaoyan pada akhirnya segera menjawab dengan hati-hati. Xiaoyan menjelaskan bahwa meskipun memiliki gambaran umum, Xiaoyan tidak memegang bukti konkret. Jika nomor 2 memiliki bukti, sebaiknya nomor 2 berbicara terlebih dahulu.
Kalimat Xiaoyan terdengar fleksibel tetapi terselip peringatan halus agar tidak sembarangan menuduh tanpa dasar. Akhirnya keheningan pun kembali menyelimuti pertemuan. Nomor 2 pun seketika mengatakan bahwa memang ada beberapa kepastian dalam bukti yang dimilikinya dan identitas itu pada dasarnya bisa dikonfirmasi. Namun mengingat ucapan nomor 9, nomor 2 merasa belum perlu mengungkapkan nama tersebut sebelum bukti benar-benar kuat. Selain itu, kekuatan Zhang Misi yang dimaksud tidak terlalu besar dan belum akan menimbulkan masalah dalam waktu dekat. Pada akhirnya, nomor 2 pada saat ini sama sekali tidak menyebut siapapun. Nomor 3 yang dikenal lugas langsung mempertanyakan mengapa nomor 2 dan 9 tidak berbicara jika memang sudah mengetahui identitas tersebut. Namun baik Huachan maupun Xiaoyan memilih diam dan tenggelam dalam perhitungannya masing-masing. Bagi Xiaoyan, kalimat terakhir nomor 2 tentang kekuatan yang tidak terlalu besar terasa seperti sindiran terselubung. Bisa saja itu merujuk pada Xiaoyan. Sementara itu Huachan tetap diam seolah menyadari bahwa Xiaoyan telah mengetahui sesuatu. Keduanya pada saat ini benar-benar tampak saling mengukur dalam kesenyapan. Semakin lama, Xiaoyan justru merasa situasi yang ada ini berbahaya. Kekuatan Xiaoyan tidak bisa disangkal dan jika identitasnya sebagai Zhang Misi benar-benar terungkap, maka penjelasan apapun akan sia-sia. Dalam benak Xiaoyan pada saat ini nama Huachan benar-benar bergema. Ada kemungkinan besar Huachan ingin memanfaatkan nama Zhang Misi untuk menyerang Xiaoyan. Konferensi Dewa Kekacauan adalah tempat yang sangat sensitif dan sejauh ini semua orang yang ditemui Xiaoyan terlihat wajar dan bersikap ramah. Tidak ada alasan jelas untuk mencurigai siapapun, namun justru itu yang membuat segalanya semakin rumit. Sementara itu di sisi lain, nomor 4 akhirnya berbicara dengan nada sedikit menegur dan menyarankan agar topik itu dihentikan jika tidak ada bukti. Hal itu ditujukan agar mereka pada saat ini tidak membuang waktu semua orang. Ye Beijing tampak sedikit kesal. Xiaoyan merasakan ketidaknyamanan dari perubahan sikap Ye Beijing. Selanjutnya pada akhirnya giliran nomor 5 untuk berbicara. Xuan Huang menyampaikan bahwa Xuan Huang bertemu dengan nomor 9 baru-baru ini dan nomor 9 membantu dunia gunung dan lautan mengatasi krisis besar. Xuan Huang mengucapkan terima kasih secara terbuka atas bantuan dari Xiaoyan. Pernyataan itu seperti dukungan halus kepada Xiaoyan di tengah-tengah konflik yang ada. Xuan Huang tampak jujur namun juga memiliki kecerdasan. Xuan Huang jelas menangkap ketegangan tersembunyi antara Xiaoyan dan Huachan, lalu memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan kata-kata yang berpihak. Kekuatan Xuan Huang memang belum setinggi Xiaoyan, tetapi dengan dasar klan naga dan usia yang masih relatif muda, potensi Xuan Huang sangatlah besar. Jika memperoleh keberuntungan dari dunia gunung dan lautan, Xuan Huang bisa tumbuh menjadi ahli puncak di masa depan. Selanjutnya nomor 6 yakni Suqian Taiyi pada akhirnya berbicara singkat karena gilirannya telah tiba. Suqian Taiyi menyatakan bahwa sedang mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatan dan tidak akan ikut dalam diskusi. Nada Suqian Taiyi pada saat ini terdengar datar seakan-akan Suqian Taiyi tidak peduli. Namun sikap itu bagi Xiaoyan benar-benar terasa aneh. Taixu sedang melancarkan invasi ke Sensi, namun Suqian Taiyi justru memilih mengasingkan diri. Kecuali Suqian Taiyi telah dipaksa keluar oleh Taixu, keputusan itu sulit untuk dipahami. Seorang mantan raja dunia tidak mungkin menerima kejatuhannya begitu saja. Selanjutnya, Dewa Bangau di atas platform batu juga menyampaikan pandangannya yang netral. Dewa Bangau menegaskan bahwa masalah Zhang Misi memang penting. Namun jika tidak ada bukti konkret, lebih baik tidak menyebutkannya agar tidak membuat pihak tersebut waspada dan semakin berhati-hati. Bahkan bisa saja hal itu mengundang pembalasan dari Zhang Misi dan merugikan semua orang. Dewa Bangau menyarankan agar berbicara langsung dengan bukti atau tidak sama sekali. Pernyataan itu objektif dan menenangkan sebagian ketegangan. Akhirnya ketika giliran ke-8, informasi yang mengejutkan pun muncul dari mulutnya. Nomor 8 menyatakan bahwa baru-baru ini ia menerima permintaan untuk menempa kembali topeng penipuan atau topeng Zhang Misi.
Nomor 8 tidak tahu apakah itu terkait dengan Zhang Misi, tetapi hadiahnya sangat tinggi sehingga permintaan tersebut ia terima. Beberapa orang pada akhirnya terdiam mendengar kata-kata nomor 8. Topeng penipuan adalah simbol dari Zhang Misi. Jika ditempa kembali berarti kemungkinan ada perubahan atau penambahan anggota yang baru. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera menyampaikan bahwa jika topeng penipuan terus ditempa, Zhang Misi akan memiliki suplai kekuatan aneh tanpa batas yang dapat mengganggu 9 alam. Jika Xiaoyan tidak berada dalam posisi lemah, Xiaoyan pasti ingin memusnahkan seluruh Zhang Misi. Nomor 8 pun mengakui bahwa imbalan yang ditawarkan terlalu tinggi dan ia benar-benar ingin meminta maaf. Nomor 8 lanjut berjanji bahwa itu adalah yang terakhir kalinya ia menempa benda tersebut. Sementara itu di sisi lain, nomor 2 kembali berbicara dan mengarahkan pembahasan ke inti. Nomor 2 menyatakan apakah klien yang memesan bisa dilacak. Ada banyak pandai besi di berbagai alam dan tidak mungkin hanya nomor 8 yang mampu menempa benda tersebut. Jika klien dapat ditemukan, maka akan ada peluang untuk menangkap Zhang Misi hama tersebut. Pernyataan itu seketika membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa Hua Chan mungkin adalah Zhang Misi yang asli. Keheningan Hua Chan sebelumnya dan kini sikapnya yang aktif terasa seperti upaya membersihkan kecurigaan. Di balik pertemuan itu, arus tak terlihat benar-benar terus-menerus bergerak. Identitas, kekuatan, ambisi, dan rahasia saling bertaut. Semua orang di platform batu itu memahami bahwa kecurigaan sekecil apapun bisa memicu perebutan tubuh, pengkhianatan, bahkan kehancuran seluruh alam.